Kebayang gak sih ada raksasa batu bara yang tiba-tiba ganti baju dan bertransformasi jadi pahlawan energi hijau? Hari ini kita bakal bedah tuntas salah satu cerita transformasi perusahaan paling dahsyat di Indonesia, PT Alam Tree Resources atau yang kita kenal dengan kode saham ADRO. Ini bukan sekedar ganti nama loh, tapi ini perombakan total dari A sampai Z. Nah, pertanyaannya simpel tapi penting banget. Emangnya bisa perusahaan yang identik sama batu bara bener-bener berubah jadi jagoan energi hijau? Ini dia nih teka-teki yang mau kita pecahin bareng-bareng di sini. Oke, kita intip dulu ya agendanya. Pertama, kita lihat perubahannya dari yang hitam batu bara jadi hijau. Terus kita bongkar mesin bisnis barunya itu kayak gimana. Habis itu kita cek dompetnya, sehat atau enggak. Nggak lupa kita cari harta karun tersembunyi yang namanya KIPI. Dan terakhir kita simpulkan semuanya. Kira-kira ini waktunya beli atau belum ya? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Dari batu bara ke hijau. Dengerin ya, ini bukan cuma ganti strategi biasa loh. Ini bener-bener ganti identitas secara total. Di tahun 2024, perusahaan ini ngambil langkah yang super berani, restrukturisasi besar-besaran, dan ganti nama dari Adaro Energy jadi Alam Tree Resources. Bedanya kelihatan banget kan? Adaro yang lama ya kita semua tahulah, perusahaan batu bara. Titik. Nah, Adaro yang baru ini wah beda cerita. Mereka sekarang menyebut diri mereka integrator sumber daya hijau. Fokusnya sekarang ke batu bara metalurgi, aluminium, dan energi terbarukan. Ini perubahan visi yang fundamental banget. Nah, sekarang gimana sih cara kerja mesin baru mereka ini? Transformasi ini kan harus didukung sama model bisnis yang baru juga. Jadi apa aja sih bagian-bagian penting dari mesin baru Adaro ini? Struktur bisnis barunya ini bisa kita pecah jadi 3 langkah utama yang nyambung semua. Di hulu, mereka masih punya tambang batu bara metalurgi yang kualitasnya top. Di tengah, ada smelter aluminium KAI. Dan di hilir, ini nih yang paling seru. Ada infrastruktur industri hijau KIPI yang ditenadai sama PLTA Kayan. Semuanya ini dirancang buat jadi satu ekosistem yang jalan bareng. Keren kan? Ya jelas dong, transformasi segede ini butuh duit yang gak sedikit, fondasinya harus kuat. Di bagian ketiga ini, kita bakal intip kondisi keuangannya Adaro. Pertanyaannya, duitnya ada nggak buat ngejalanin semua rencana gede ini? Kita mulai dari kekuatan pendapatannya dulu ya. Lihat angkanya. Proyeksi EBITDA setahun penuh buat 2025 itu 13,3 triliun rupiah. Gede banget. Ini tuh ibarat mesin uangnya perusahaan yang nunjukin kalau bisnis utamanya masih sangat sehat dan bisa ngasilin dana buat ekspansi. Lanjut, kita lihat laba bersihnya. Proyeksinya 7,4 triliun rupiah untuk tahun 2025. Jadi, ini bukan cuma soal cash flow doang ya. Perusahaan ini juga benar-benar untung, profitnya tebal. Dan ini dia puncaknya, jagonya. Posisi kas bersih mereka di kuartal ketiga 2025 itu 8,23 triliun rupiah. Artinya apa? Artinya mereka punya tumpukan uang tunai yang super besar. Ibaratnya punya brankas raksasa buat modalin pertumbuhan ke depan. Dan utangnya minim banget. Wah, fondasinya kuat banget sih ini. Nah, ini dia nih bagian yang paling saya tunggu-tunggu dan mungkin Anda juga. Harta karun tersembunyi KIPI. Ini adalah aset yang kata para analis nilainya super gede, tapi kayaknya pasar belum ngeh sepenuhnya. Jadi apa sih KIPI itu? Ini adalah kawasan industri dan pelabuhan terpadu seluas 13.000 hektar. Biar kebayang ya, luasnya itu lebih dari 20 kali lipat luas Jakarta Pusat. Gila kan? Bayangin deh, sebuah kompleks industri raksasa yang dirancang jadi pusat industri hijau, yang listriknya semua dari energi terbarukan. Skalanya ini luar biasa banget. Lihat deh tabel valuasi ini. Bisnis intinya yaitu batu bara dan smelter, itu nilainya sekitar 63 triliun rupiah. Oke gede, tapi lihat nilai pasar KIP 40,52 triliun rupiah. Wow, ini artinya aset hijaunya ini kontribusinya hampir 40% dari total nilai perusahaan. Ini kuncinya teman-teman.
Dan disinilah letak harta karunnya. Di buku catatannya perusahaan, aset tanah KIPI ini nilainya cuma 3,55 triliun rupiah. Tapi, kata para ahli, nilai pasarnya bisa sampai 40,52 triliun. Complang banget kan? Bedanya lebih dari 10 kali lipat. Oke, kita udah bongkar semuanya satu-satu. Sekarang waktunya kita tarik kesimpulan di analisis final. Jadi, saatnya beli? Belum? Atau gimana? Yuk kita timbang-timbang risikonya dan juga imbal hasilnya secara adil. Jadi intinya gini, kita harus menimbang antara resiko sama pemicu naiknya. Resikonya jelas ada ya, misalnya gimana cara mereka ngeduetin lahan KKP ini, terus harga komoditas kan naik turun, belum lagi kalau proyeknya molor. Tapi di sisi lain, katalisnya juga kuat banget. Kalau nanti aset KKP ini dinilai ulang secara resmi, atau smelternya mulai produksi, atau ada investor kakap global yang masuk, wah, itu bisa langsung membuka nilainya dan harga sahamnya bisa terbang. Nah, kutipan dari salah satu analisis ini ngejelasin semuanya dengan pas banget. Intinya, bisnis utamanya aja tanpa KPI itu udah dianggap murah. Jadi KPI ini ibarat bonus gede, jaring pengaman yang bikin kita lebih tenang sekaligus potensi keuntungan tambahan yang luar biasa. Oke, kita lihat angkanya ya. Menurut analisis pertama, target harganya itu di Rp3.539 per saham. Ini aja udah nunjukin potensi kenaikan yang lumayan dari harga perdagangannya saat ini. Eits, tapi tunggu dulu. Analisis kedua lebih optimis lagi. Targetnya di Rp4.689. Kalau dihitung-hitung, itu potensi naiknya bisa lebih dari 180% dari harga pas analisis ini dibuat. Potensinya gede banget. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Di satu sisi potensinya luar biasa besar, tapi di sisi lain risikonya juga ada. Kira-kira transformasi Adro ini bakal jadi the investment of the decade-nya ya? Ya, cuma waktu yang bisa jawab.